Io Sky kini sudah menjadi superstar di WWE. Tetapi, karirnya itu hampir hancur 1 dekade lalu karena ada pegulat lain yang menjebak dirinya. Selamat datang di Roland Extra, selamat datang di video terbaru. Di video ini aku akan jelasin kenapa karir Io Sky itu hampir hancur gara-gara dihianatin sama temennya. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya aku upload video setiap hari. Let's go! Dalam beberapa tahun terakhir, WWE sedikit lebih longgar akan pegulat yang mengkonsumsi ganja. Beberapa bintang populer WWE seperti Matt Riddle dan Randy Orton dikenal dengan kecintaan mereka pada ganja. Meskipun ganja sudah legal di banyak negara bagian Amerika, ganja masih tetap tabu dan dikriminalisasi di beberapa bagian dunia. Salah satu negara yang memiliki undang-undang ketat terhadap penggunaan ganja adalah Jepang. Jika seseorang tertangkap memiliki ganja di Jepang, mereka dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 5 tahun. Pada dasarnya, ini bisa menjadi bunuh diri karir karena stigma yang menyertainya. Pada bulan Mei 2012, Io Sky dan pacarnya saat itu, Nosawa Rongai, ditangkap di Bandara Internasional Narita setelah kembali dari Lucha Expo di Meksiko karena dicurigai menyelundupkan narkoba ke Jepang. Mereka tidak bersalah dan tidak tahu apa-apa tentang narkoba yang secara tidak sengaja terbawa ke negara mereka. Sky dan Nosawa tiba di Meksiko pada 19 Mei 2012 untuk melakukan pertandingan. Menurut Sky, seorang fans memberi mereka 2 fan art yang akan mereka bawa ke Jepang. Tetapi di bandara, petugas bea cukai menemukan ganja yang tersembunyi di dalam lukisan-lukisan ini. Dan mereka pun akhirnya ditangkap. Beberapa minggu kemudian, Sky dibebaskan dari pusat penahanan dan melakukan konferensi pers di mana dia mempertahankan ketidakbersalahannya. Dan juga meminta maaf kepada semua orang karena terlibat dalam kekacauan ini. Sebagian besar fans berharap Sky itu dipecat dari Stardom dan dikucilkan selamanya dari gulat. Tetapi, Sky mengatakan dia tidak ingin pensiun dan akan memenangkan kepercayaan para fansnya lagi. Dia juga mengungkapkan perpisahannya dengan Nosawa. Kantor Kejaksaan Umum kemudian memutuskan untuk tidak mengajukan tuntutan terhadapnya dan hanya beberapa hari kemudian, seorang pegulat bernama Takuya Sugi membuat pengakuan yang menyelamatkan karir pro wrestling Io dari kehancuran. Ini bukan dilebih-lebihkan. Banyak pegulat yang sudah masuk blacklist dari promosi gulat Jepang itu karena skandal narkoba mereka. Pada tanggal 9 Juli, Sugi mengadakan konferensi pers di mana ialah yang menaruh obat-obatan terlarang itu pada Sky dan Rongai dengan harapan untuk mendapatkan perpanjangan kontrak dari AAA seperti yang dijanjikan oleh Masahiro Hayashi yang merekrut talenta-talenta Jepang dalam promosi tersebut. Entah mengapa, Hayashi itu membenci Nosawa. Jadi, ia meminta Suga untuk melakukan hal kotornya itu. Hayashi terkenal karena membuat kostum dan topeng gulat. Rey dan Dominic Mysterio adalah 2 superstar WWE yang ia desain kostum dan topengnya. Setelah pengakuannya, Sugi dikucilkan oleh Jepang selama bertahun-tahun. Pada satu titik, Sugi tampak seperti akan menjadi sosok yang sangat terkenal di dunia gulat. Tetapi, setelah mengakui perbuatannya, ia tidak benar-benar banyak bergulat selama beberapa tahun berikutnya. Ia kembali bersama Zero One dan kemudian tampil di dalam banyak promosi gulat yang lebih kecil. Dalam kasus Io, ia tidak kembali ke Meksiko selama 2 tahun berikutnya. Tetapi, untungnya skandal itu tidak terlalu merusak karirnya sebagai pegulat tunggal dan ia kembali ke Stardom tak lama kemudian. Ada juga cerita bahwa seluruh skandal itu menyebabkan keretakan antara Io dan kakaknya, Mio Shirai. Io meninggalkan Triple Tails, stable yang ia dirikan bersama Mio dan Asuka, untuk mengejar karir sebagai pegulat tunggal. Juga menjadi alasan mengapa hubungan mereka itu memburuk. Kemudian, skandal narkoba terjadi dan pemberitaan yang buruk menyebabkan Mio menjauhkan diri dari Io. Bahkan setelah Io terbukti tidak bersalah, Mio tidak menghubungi adiknya. Mereka pun tidak berbicara lama. Meskipun mungkin terdengar bodoh, begitulah cara kerja budaya sosial di Jepang. Tidak masalah apakah seseorang telah melakukan kejahatan atau tidak.
Bahkan tuduhan dianggap sebagai hukuman di sana, terutama dalam kasus narkoba. Io dan Mio berdamai beberapa tahun kemudian ketika mereka bergulat satu sama lain pada tahun 2015 menjelang akhir dari karir gulat Mio. Seluruh situasi ini terdengar seperti alur cerita yang mengerikan atau lelucon yang akan terjadi di Amerika Serikat. Sayangnya, hukum bekerja secara berbeda di Jepang, dan ini menunjukkan bagaimana seseorang yang tidak bersalah seperti Io dapat terseret ke dalam skandal dan hampir menghancurkan karirnya. Dalam kasus ini, pengakuan Sugi adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya. Dan meskipun itu tidak menyelamatkannya sepenuhnya dari penghinaan publik, itu menyelamatkan karir Io Sky. Walaupun sebenarnya memang bukan dia yang bersalah. Pendapat kalian gimana nih terhadap kasus Io Sky yang satu ini? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 1500 subscriber. Please tolong bantu 1500 subscriber, oke, di bulan ini. Yes boy, see you.